في هريضة قد حضرنا. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, di malam yang ke-6 daripada bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita semua, sembuhkan penyakit zahir dan batin kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti dikatakan kepada orang yang membaca Quran atau ahli Quran, ya, dikatakan kepadanya nanti dia di akhirat, di yaumil qiyamah itu dikatakan iqra, bacalah Quran, warqa, dan naiklah, yakni naik kepada tingkatan surga. Warattil, bacalah Quran dengan tartil sebagaimana engkau dulu waktu di dunia membacanya dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu di akhir daripada ayat yang engkau baca. Di sini diterangkan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi di dalam kitabnya Ma'alimis Sunan, bahwasanya datang daripada keterangan bahwa tingkatan surga itu yakni sebanyak daripada ayat-ayat Quran. Ya, jadi semakin banyak orang waktu di dunia baca Quran, artinya dia sering menghatamkan, nanti dia akan berada pada tingkatan surga yang paling tinggi. Jadi dia akan naik terus kepada surga terus sampai ayat terakhir yang waktu di dunia dia baca. Artinya kalau dia di dunia cuman baca surah pendek, ya sampai sebatas surah pendek itulah. Kalau dia di dunia biasa baca 1 juz, ya sudah sampai 1 juz itu. Tapi kalau dia di dunia dulu sering menghatamkan Quran, maka dia akan terus naik sampai ayat terakhir yang ketika dia di dunia dia baca Al-Quran tersebut. Nah, itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya, kita diberikan Allah kekuatan, kesempatan untuk kita ini mampu menghatamkan Al-Quran. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nanti akan datang di hari kiamat itu, ya ini sahibul Quran, yakni orang yang waktu di dunia sering baca Quran. Maka dikatakan kepadanya itu, Al-Quran berkata kepada orang ini, yakni minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia katakan, ya Allah, kata Quran, berikan orang ini pakaian. Maka Allah berikan kepada dia pakaian perhiasan. Kata Quran, ya Allah, tambahkan ya Allah. Maka dipakaikan kepada orang ini mahkota. Kata Al-Quran berkata kepada Allah, ya Allah, ridhoi dia ya Allah. Maka Allah pun meridhoi orang ini. Dan dia berkata lagi, ini Al-Quran kepada orang tersebut, bacalah Quran dan naiklah engkau kepada surga, dan setiap daripada ayat yang engkau baca itu satu kebaikan. Maka dia sambil membaca Quran, sambil derajatnya itu dinaikkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasud, tidak boleh iri, melainkan hanya pada 2 hal ini. Yang pertama, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan ilmu tentang Al-Quran, ya, dan dia membaca Al-Quran, ya, dan tetangganya mendengar bacaan daripada orang ini. Ketika mendengar bacaan orang ini, tetangganya tersebut, ya Allah, seandainya engkau berikan kepada aku, ya, semisal apa yang kau berikan kepada orang ini, maka aku pun akan beramal seperti yang dia lakukan. Jadi orang yang diberikan ilmu atau diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang diberikan oleh Allah harta dan dia habiskan hartanya itu untuk kebaikan. Dan kita boleh iri dan kita berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau berikan aku harta, maka aku akan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang ini. Yang terakhir, bahwa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan yang mana golongan ini tidak akan dilanda ketakutan
ya, di saat ketakutan begitu mencekam, yaitu di hari kiamat. Dan 3 kelompok orang ini tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di atas tumpukan misik, ya, tumpukan misik, sampai selesai daripada hisap hamba-hamba Allah. Yang pertama adalah seseorang yang membaca Al-Quran ketika di dunia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini orang nanti tidak akan merasa ketakutan di saat hari kiamat. Yang kedua, seseorang yang menjadi imam. Rajulun wa amma bihi gauman. Dia menjadi imam satu kaum dan kaumnya itu ridho dengan orang tersebut. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu menyeru untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yakni tukang adzan. Tukang adzan, kalau dia lakukan itu karena Allah, maka dia termasuk kepada golongan yang tidak akan merasakan ketakutan di hari kiamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.